Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Sugeng. Saya dosen mata kuliah pengantar pendidikan. Saya akan mengajar kalian adik-adik mahasiswa selama 1 semester untuk mata kuliah ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang definisi pendidikan dan apa-apa yang terkait dengan pendidikan, baik di pendidikan di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian saya juga akan memberikan sedikit gambaran tentang mata kuliah ini akan berisi apa 1 semester ke depan. Baik, saya akan membagikan sebuah tampilan ini ya, PowerPoint ya. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat PowerPoint ini. Kelihatan ya? Ya. Nah, karena ini pertemuan pertama, saya akan bicara tentang definisi dulu, apa itu pendidikan. Jadi, mata kuliah pengantar pendidikan hari ini bercerita tentang definisi. Sebelum kita bicara tentang pendidikan, sedikit gambaran tentang diri saya. Ini nanti akan saya share di Google Classroom kita, agar kalian bisa menghubungi saya at any time. Nah, baik, kita kembali ke isi mata kuliah ini, yaitu pengantar pendidikan. Nah, teman-teman mahasiswa, saat ini kita memasuki era pandemi, dan di dalam era pandemi ini, dunia pendidikan mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi, perubahan itu adalah beralihnya model pendidikan dari pendidikan yang bersifat classroom, face to face, menjadi pendidikan daring atau model pembelajaran online ya, model pembelajaran online. Nah, fakta ini akan mengubah pola pikir para pendidik seperti saya, juga akan mengubah pola pikir mahasiswa dari pola pikir awam yang kaku, yang model pembelajaran konvensional face to face di kelas begitu, yang bisa bertemu secara real time, menjadi lebih modern. Alam semesta ini menjadi kelas. Kelas bukan lagi ruang seperti yang kita tempati berpuluh-puluh tahun kami ya, para guru yang sudah lama mengabdi ini, menjadi kelas virtual, kelas Zoom, kelas Google Classroom, kelas Gmeet, kelas apapun yang basisnya adalah virtual classroom ya. Itu fakta pendidikan. Oh ya, sedikit gambaran. Mata kuliah ini nanti kalian akan saya minta untuk bukan hanya membaca buku teks, tetapi juga menonton film, menonton video pembelajaran, menonton video-video tentang pembelajaran dari dalam dan luar negeri, kemudian isu-isu pendidikan yang ada di tanah air dan di luar negeri ya. Nah, kita ke definisi, kembali kita ke definisi, bahwa pendidikan adalah cara atau metode untuk mengembangkan keterampilan
kebiasaan dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Dari tampilan slide ini ada beberapa kata kunci ya. Ada kata keterampilan, mengembangkan keterampilan. Keterampilan itu apa yang kita bisa lakukan dan bermanfaat. Kita mengenal istilah keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu keterampilan seorang individu untuk bisa bertahan di dalam dunia yang semakin kompetitif ini. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan dan sikap yang diharapkan membuat seseorang menjadi lebih baik. Lebih baik itu lebih bermanfaat dan tidak destruktif, tidak merusak. Jadi pendidikan diharapkan mengembangkan nilai-nilai kebaikan. Nilai kebaikan, nilai yang positif, nilai yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi lingkungannya. Ada definisi dari Aristoteles. Aristoteles ini adalah seorang filosof, ahli filsafat yang mengatakan bahwa education is a function of the state and is conducted primarily, at least, for the ends of the state. State, the highest social institution which secures the highest goal of happiness of man. Ada terjemahannya di PowerPoint ini. Pendidikan adalah semestinya dipandu oleh undang-undang untuk membuatnya sesuai dengan hasil analisis psikologis dan mengikuti perkembangan secara bertahap baik fisik maupun mental siswa. Jadi pendidikan adalah tanggung jawab negara. Makanya Undang-Undang Dasar kita ada pasal yang menyatakan bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tema kita adalah Education for All. Itu semboyan untuk mata kuliah ini yang saya buat di kelas ini. Pendidikan untuk semua. Jadi pendidikan itu harus menciptakan kebahagiaan dan menghasilkan manusia yang baik. Banyak pendidikan yang menghasilkan manusia yang tidak baik. Kalau Anda nonton film-film action, film superhero, maka tokoh-tokoh jahat yang ada di dalam film itu adalah mereka yang sangat berpendidikan tetapi tidak mengembangkan karakter yang baik. Nah, Socrates mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu sarana yang digunakan untuk mencari kebenaran. Kebaikan dan kebenaran menurut saya. Jadi pendidikan adalah proses untuk menghasilkan sebuah masyarakat atau learning society. Masyarakat yang selalu belajar. Kita dengar istilah long life education, pendidikan sepanjang hayat, bahwa manusia itu belajar itu mulai di dalam ayunan, di gendong sampai liang lahat. It means that education is for the whole life. Pendidikan adalah sarana yang digunakan untuk mencari kebenaran. Nah, sehingga pendidikan harusnya menghasilkan manusia yang benar, yang menegakkan kebenaran dan menjunjung nilai-nilai kebaikan. Kalau tokoh-tokoh seperti Joker, seperti Dr. Octopus dalam Spider-Man maupun dalam Batman, itu orang-orang yang sangat berpendidikan tetapi tidak membawa manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Nah, ada pendidikan
menurut istilah undang-undang ya. Kita itu punya undang-undang. Undang-undang. Jadi di atas undang-undang itu ada namanya Undang-Undang Dasar 45. Nah, di bawahnya ada namanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Di situ mendefinisikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi ini menurut undang-undang, dia menggunakan bahasa undang-undang, bahasa hukum. Jadi pendidikan itu ada kata kunci misalnya sadar. Orang yang menempuh pendidikan itu pasti dengan sadar. Kemudian ada kata lain yaitu terencana. Seperti kalian mengikuti mata kuliah pengantar pendidikan ini tertuang di dalam rencana kartu rencana studi atau KRS ya. Sehingga pendidikan harus terencana. Kemudian ada kata suasana belajar. Suasana belajar adalah suasana belajar yang memotivasi agar proses, ada kata proses, pendidikan adalah proses. Pendidikan tidak berhenti pada satu titik. Pendidikan berjalan terus, itulah sebabnya dia disebut proses. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi tujuan pendidikan itu salah satunya adalah memberi kesempatan kepada mereka yang dididik atau peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Kalian punya potensi macam-macam, salah satunya adalah keterampilan berbahasa Inggris, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan sebagainya. Jadi sekali lagi pendidikan harus menghasilkan sebuah learning society, masyarakat yang terus belajar, panjang ayat tadi, dan masyarakat yang mengembangkan nilai-nilai kebaikan, kemanusiaan yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ada istilah pedagogi di dalam bahasa Yunani yang artinya sama dengan pendidikan. Jadi kalau kalian mendengar kata pedagogi, itu artinya education. Dapat diartikan sebagai seni mengajar, ilmu dan seni mengajar. Jadi mengajar itu seni itu kreativitas yang keluar dari kotak. Yang saat ini kondisi pandemi ini membutuhkan kreativitas luar biasa bagi pendidik maupun bagi mahasiswa untuk kreatif belajar dan mengajar. Mahasiswa seperti kalian tidak bertumpu pada buku saja, sarana pendidikan sekarang sudah begitu luas, internet sudah ada dalam genggamanmu. Ini hanya sebesar telapak tanganmu, dan disitulah perpustakaan yang dulu adalah bangunan yang luar biasa besar. Disinilah kelas yang dulu begitu besar, ada bangku, ada poster, ada papan tulis, ada LCD, ada proyektor, ada screen, ada mahasiswa, ada siswa. Semua berubah sekarang, berpindah sebesar telapak tanganmu. Ada lagi seorang filosof Inggris bernama John Stuart Mill mengatakan bahwa pendidikan adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya atau yang dikerjakan oleh orang lain untuk dia dengan tujuan mendekatkan dia kepada tingkat kesempurnaan. Jadi pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas manusia menjadi lebih sempurna, mendekati kesempurnaan. John Dewey, ini juga pakar pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman. Jadi Pak John Dewey ini mengatakan bahwa pendidikan adalah pengalaman. Jadi experience
are the best teacher. Pendidikan adalah pengalaman hidup. Makanya Pak John Dewey ini mengatakan, menyarankan agar pendidikan itu haruslah sesuatu yang memberikan pengalaman kepada siswa. Anda baca sendiri slide lengkapnya ya. Proses melibatkan pengawasan dan perkembangan dari seorang yang belum dewasa. Jadi pendidikan itu diberikan kepada mereka yang belum dewasa, seperti kalian, untuk mendewasakan diri lewat pergaulan, lewat interaksi dengan baik sesama mahasiswa maupun dengan guru atau dosen. Nah, Pak Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita mengatakan bahwa pendidikan merupakan permintaan dalam kehidupan anak-anak. Jadi karena beliau ketika mendirikan lembaga pendidikan taman siswa adalah siswanya adalah anak-anak. Jadi permintaan dalam kehidupan anak-anak itu sebenarnya kebutuhan anak-anak untuk dididik. Bukan hanya permintaan tetapi kebutuhan. Mereka wajib untuk dididik. Pendidikan mengarah semua kekuatan yang ada di dalam agar peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan yang tinggi dan kebahagiaan. Ada kata kebahagiaan, education for happiness. Dan mereka yang berpendidikan harus lebih bahagia. Kalau dalam agama saya, agama Islam mengatakan bahwa pendidikan, orang berpendidikan itu ulama. Orang berilmu itu disebut ulama, dan orang berilmu atau orang alim, atau bahasa Jawanya wong ngalim. Orang alim itu lebih mulia daripada orang yang tidak alim, tidak berilmu. Jadi kata alim itu kata sifat yang melekat pada ilmu. Jadi orang alim itu kalau di dalam peribahasa atau dalam ajaran kami mengatakan lebih mulia orang tidur tetapi alim daripada orang tidak alim tapi beribadah. Jadi ada meme yang di situ menggambarkan seseorang yang sedang tidur dan tidak mau dibangunkan. Dia bilang bahwa saya jangan dibangunkan, aku harus digugah. Karena tidurnya orang alim itu lebih mulia dari ibadahnya orang yang tidak berilmu. Nah, dari semua itu, makna pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Jadi ini lebih ke John Dewey yang mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya mencari pengalaman belajar. Itu ya, untuk pertemuan pertama ini selain perkenalan. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, saya nanti akan meminta kalian gantian presentasi seperti saya ini. Tetapi bukan hanya presentasi, tetapi memutar video-video tentang pendidikan dari berbagai belahan dunia. Ya, masalah-masalah pendidikan yang ada di dunia. Saya ingin kalian membuka mata tentang pendidikan, bukan hanya di negara kita, tetapi juga di seluruh dunia ya. Saya kira pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Apa yang harus kalian lakukan minggu depan nanti saya share di Google Classroom. Saya kira cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk meninggalkan kelas.